Dataran tinggi utara daerah Ruten adalah lokasi saat ini. Awal art memperlihatkan Genau pengawas ujian penyihir tingkat 1 sedang berada di sebuah reruntuhan. Di depannya terdapat iblis yang sedang berlutut dan memohon. Iblis ini meminta untuk tidak dibunuh karena dirinya memiliki anak yang masih kecil. Genau mengabaikan kata-kata iblis tersebut dan langsung menyerangnya dengan sihir. Si iblis meledak dan tewas seketika. Genau lalu menggeledah rumah itu dan mencari anak yang dimaksud si iblis. Genau lalu mempertanyakan klaim iblis dan menyesalkan kurangnya kejujuran dari iblis. Genau lanjut berjalan di kota yang telah hancur sepenuhnya. Genau merenungkan mengapa Nona Seri memintanya secara khusus untuk penaklukan iblis ini. Ternyata tempat misi adalah bekas kota kelahiran Genau, yang saat itu sedang diserang dan telah hancur oleh iblis. Genau merasa tidak memiliki ketertarikan dengan kota kelahirannya ini, namun dirinya merasa kesepian menatap reruntuhan. Saat menjelajah, Genau bertemu dengan seorang pria yang terluka parah. Mengenali Genau, pria itu memberitahunya tentang kehancuran desa mereka. Genau meyakinkannya bahwa dia telah menaklukkan semua iblis di sana. Pria itu melemah dan menjadi tidak sadarkan diri sambil bertanya tentang penduduk desa. Genau mencoba menghiburnya dan berkata bahwa semua orang sudah aman, kamu juga akan selamat dengan bantuan penyihir kelas 1 baru yang datang menemaniku. Dia mampu menyembuhkan luka karena dia dapat memanfaatkan sihir Dewi. Penyihir yang dimaksud Genau adalah Metode, teman seangkatan Fern. Genau lalu memasuki gereja tempat Metode menunggunya. Metode memintanya untuk membawa pria yang terluka itu kepadanya. Metode mengatakan kalau pria itu telah mati dan bertanya mengapa Genau masih membawanya. Genau lalu bercerita kalau dia tahu pria ini sudah tidak bisa diselamatkan sejak dia menemuinya, namun dia tidak bisa meninggalkannya. Ternyata pria ini adalah teman masa kecil Genau. Genau menceritakan kalau pria itu adalah putra seorang tukang roti yang biasa bermain dengannya ketika dia masih muda. Dia menambahkan kalau pria itu mewarisi toko roti. Genau mengungkapkan kalau roti pria ini tidak terasa enak, dan menyesali bahwa dia tidak akan pernah makan roti itu lagi. Genau membaringkan pria yang sudah mati itu di samping penduduk desa lainnya di depan patung Dewi, dan mengatakan bahwa pria itu tidak akan merasa kesepian lagi. Genau merenungkan mengapa penduduk desa yang harus mati, padahal mereka tidak memilih untuk terlibat dalam pertempuran. Mereka tidak seperti penyihir kelas 1 seperti dirinya, dan Metode yang dengan sukarela mempertaruhkan nyawa dalam pertempuran. Metode memberitahu Genau untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri, karena desa tersebut telah dihancurkan pada saat cabang utara Asosiasi Sihir Kontinental memberikan perintah untuk ke sana. Saat Genau bersiap untuk menjelajahi desa sekali lagi, Metode menyarankan dia untuk beristirahat. Genau mempertanyakan usulannya dan sedikit membingungkan Metode. Sebelum percakapan mereka berlanjut, Genau menyuruh Metode diam, karena salah satu dari burung pengintainya telah dikalahkan. Genau mendeteksi adanya dua penyihir yang bersembunyi. Metode mulai berspekulasi tentang identitas mereka, tetapi jendela yang menghadap mereka hancur. Frieren menerobos jendela yang pecah dengan maksud untuk menyerang. Genau dan Metode bersiap untuk bertarung. Namun mereka mengenali Frieren dan segera berhenti, dan menyimpulkan bahwa satu penyihir bersembunyi lainnya pasti adalah Fern. Frieren mengidentifikasi Metode dan Genau, menyebutkan bahwa mana Genau begitu dipenuhi dengan niat membunuh, sehingga dia awalnya mengira itu milik iblis yang menyebabkan Metode melotot pada partnernya tersebut. Genau meminta maaf atas kebingungan itu, dan Metode memarahinya, karena membuatnya merasa sangat tidak nyaman dengan hawa membunuh Genau. Frieren memberitahu Fern bahwa tidak ada musuh, dan memberitahu Stark tentang hal yang sama. Kemudian Frieren dan Fern terlibat dalam percakapan dengan Metode. Frieren mengungkapkan kepadanya bahwa Fern juga telah menerima permintaan penaklukan yang sama sejak mereka berada di dataran tinggi utara. Frieren bertanya tentang situasi terkini. Sementara itu, Stark berdoa di hadapan para penduduk yang telah meninggal, dan Genau menanyainya tentang apa yang dilakukannya. Stark menjawab dan menanyakan apakah Genau memiliki masalah dengan doanya, dan Genau menjawab tidak. Stark mengungkapkan bahwa desanya juga dirusak oleh iblis dan bertanya mengapa iblis cenderung meninggalkan mayat manusia meskipun mereka memakannya. Stark mengatakan, kejadian serupa juga terjadi di desanya. Genau mengakui bahwa dia tidak tahu dan mengatakan kalau iblis selalu membantai manusia sesuka hati mereka, dan bahkan mereka masih membunuh manusia walaupun mereka sudah kenyang. Metode memberitahu Frieren dan Fern tentang semua yang telah terjadi sejauh ini, dan Frieren menyadari bahwa kelompoknya telah selangkah di belakang, meskipun mereka berupaya untuk mencapai desa dengan cepat. Namun Metode mengungkapkan bahwa saat ini ada elemen misterius yang mengkhawatirkan. Semua orang berkumpul di depan mayat prajurit, yang menurut Genau adalah anggota Ordo Kesatria Norm, yang ditempatkan di desa mereka telah melindungi desa itu sangat lama. Frieren mengingatkan Stark bahwa mereka adalah cabang militer dari perusahaan Norm, yang baru saja mereka temui. Fern mempertanyakan mengapa jumlah pasukan di sini sedikit. Genau menjelaskan bahwa itu bukan hal yang aneh. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa meskipun jumlah mereka sedikit, mereka adalah prajurit elit, bahkan terlalu terampil untuk desa itu. Mereka kuta,
dan telah bertahan dan melindungi desa selama bertahun-tahun. Frieren memeriksa tubuh kapten dan mengungkapkan keterkejutannya karena pasukan itu jelas lebih kuat dari Stark. Stark mengakui bahwa itu jelas karena semua orang lebih kuat darinya. Frieren bertanya tentang penyebab kematian para prajurit, dan Metode menjawab bahwa mantra otopsi miliknya mengungkapkan bahwa mereka semua langsung mati karena tebasan pedang. Genau menyela dan mengatakan bahwa semua iblis yang mereka temukan adalah orang-orang lemah, dan harusnya bukan tandingan para prajurit ini. Mereka lalu mencurigai bahwa iblis yang bertanggung jawab atas kematian mereka masih hidup. Genau lalu menambahkan bahwa Frieren seharusnya senang karena kedatangan kelompoknya tidaklah sia-sia. Dan sambil tersenyum, Frieren memahami bahwa dia dan kelompoknya dapat membantu dan akan menunjukkan kekuatan manusia kepada iblis yang bertanggung jawab atas semua itu.